Yang menarik itu pidatonya Saiful Mujani. Ya. Yang dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak bisa lagi diberi saran dan diturunkan melalui impeachment dan sebagainya gitu. Oleh sebab itu kita harus bekerja mencari cara lain di luar prosedur formal gitu untuk menjatuhkan Prabowo, kan gitu kan? Iya, itu pernyataan saya belum jadi. Lalu ini yang menimbulkan reaksi. Persis. Ada yang bilang ini makar. Ya. Ada yang bilang, lah itu ya biasa-biasa aja, bukan makar gitu. Tapi mari kita objektif saja. Istilah makar itu dulu ada di dalam KUHP yang lama itu kan peninggalan kolonial ya. Pasal 104 sampai 104 sampai 125 itu bicara tentang perlawanan terhadap pemerintah dan keamanan negara. Sekarang masih banyak diatur gitu, tapi sudah lebih demokratis. Misalnya istilah makar itu sebenarnya diatur di dalam satu pasal saja, pasal 193, 2 ayat. Yang pertama itu, yang dimaksud makar itu, makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bermaksud menggulingkan. Yang kedua, itu diancam 12 tahun kalau Anda melakukan gerakan makar untuk menggulingkan pemerintah yang di luar Undang-Undang Dasar, gitu. Itu makar namanya, gitu. Lah, yang kedua, pemimpin atau pengatur gerakan makar itu diancam pidana 15 tahun, yang tadi 12 tahun. Tapi apa yang dimaksud menggulingkan pemerintah? Ya, itu ada penjelasannya. Itu pertanyaan berikutnya. Iya. Yang dimaksud menggulingkan pemerintah sehingga disebut makar itu adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah. Nah, orang berpidato itu kapan meniadakan? Dan kapan langkah-langkahnya? Apa yang diubah? Jadi mesti ada tindakan untuk melakukan itu. Kalau semacam-macam hanya sekedar bicara saja, tidak masuk kategori itu. Anda bicara kalau menggerakkan bisa, lalu menimbulkan ini kan tidak ada, cuma menyatakan itu diturunkan saja Pak Prabowo itu di luar soal impeachment. Apakah itu makar? Pak Harto itu diturunkan kan di luar impeachment. Bahkan saya pernah mengatakan secara teoritis, ya. Terbukti pergantian pemerintah yang selalu bertentangan dengan rakyat itu tidak pernah melalui cara konstitusional. Ya, Pak Mahfud mengatakan itu. Iya. Selalu operasi sesar. Selalu operasi sesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan. Mulai dari merdeka lah. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan itu melawan pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Undang-undang dasarnya adalah konstitusi Belanda tahun 1932. Bahwa Indonesia bagian sah dari kerajaan Belanda dan diakui oleh dunia internasional. Bung Karno ngelawan dan kawan-kawan. Sah kan? Ya. Makar itu. Sah itu. Artinya kalau dilakukan secara itu karena alasan dan melakukan rasa. Ketika Pak Harto menjatuhkan Pak Bung Karno, makar itu. Iya kan? Lalu dikatakan tidak makar. Padahal Bung Karno pada waktu itu dipaksa mundur. Lalu mengeluarkan super semar yang disalahgunakan. Sesudah Bung Karno jatuh, baru diproses konstitusinya di MPR. Dijatuhkan. Ketika Pak Harto jatuh juga, kan tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi tidak makar. Iya kan? Jadi dimulai dengan makar, tapi tidak disebut makar. Pak Harto jatuh, coba. Dulu. Apakah sesuai dengan konstitusi? Tidak sesuai konstitusi. Karena gerakan rakyat yang dipimpin oleh Ciganjur, kelompok Ciganjur itu ya. Deklarasi Ciganjur, kemudian Amin Rais, semua berteriak itu semua melawan pemerintah, menggerakkan massa sampai akhirnya Pak Harto tidak kuat, memanggil 9 orang tokoh agama, mari kita tata negara ini. Para tokoh agama enggak, solusinya Pak Harto berhenti. Apa itu makar? Sesudah 9 tokoh agama dipimpin oleh Nurholis Majid, Malik Fajar, Gus Dur, Ainun Najib, dan ada 9 tuh kan. Pada waktu itu menyatakan tidak, Pak Harto ngajak reshuffle kabinet, Nurholis Majid enggak, bukan jalan keluar reshuffle kabinet, saya enggak mau jadi menteri, kan gitu kan. 14 menteri kemudian dipimpin oleh Ginanjar mengundurkan diri dari Pak Harto. Pak Harto jatuh. Apa makar? Bukan makar.
Mungkin itu gerakan demokrasi yang sebenarnya sah, cuma kemudian ikut. Kalau berhasil itu bagus, kalau tidak berhasil ya selesai. Mungkin ini yang disebut sebagai saiful munjani, upaya yang bisa dilakukan. Nah itu menurut saya, menurut Pak Mahfud itu ya tidak harus impeachment. Pak Harto itu kan tidak di impeachment jatuh, padahal undang-undang tentang impeachment waktu itu TAP MPR nomor 3 tahun 78 berlaku, tapi tidak pakai itu, pakai gerakan di luar impeachment itu. Saya termasuk yang tidak setuju ya, misalnya menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan, karena kalau itu terjadi masih aja pasti timbul lagi masalah lagi. Ya, tapi ini kritik lah bahwa itu bukan makar yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi, iya kan? Untuk memperbaiki. Ini baru 1 tahun 8 bulan itu sudah banyak masalah seperti ini. Kritik itu harus ditanggung. Tapi begini, sebenarnya ya. Ini teori. Ya. Di berbagai dunia itu, pergantian pemerintahan itu, kalau karena ketidakpuasan terhadap pemerintah, lebih banyak yang tidak pakai konstitusi, memang. Tidak pakai prosedur kata saiful munjani, mari saya ambil. Begitu ya? Iya, di dalam